Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pulang sekolah, Ota melihat di Wak Danel ada makanan edisi terbatas. Dia tertarik mencobanya, tapi si Tanaka masalahnya gak mau. Katanya pelayanan di situ terlalu cepat. Dia yang lambat, suka dikejar-kejar. Pas mau pesan sesuatu, jadi dia gak mau. Ota pun udah mau pergi, lain kali dia ke situ sendirian. Tak lama Tanaka menahannya, dia melihat ada menu yang ada hadiah mainan robot pembersihnya. Jadinya dia mau pesen. Pas dia pesen, paketnya udah habis. Dia agak kecewa, alhasil dia mesen stroberi kocok aja. Terlihat mbaknya ketakutan, dia akan mengantarkan makanannya. Ketika duduk, Tanaka senang sebenarnya dipaksa untuk nunggu dan dianterin. Ota terkejut Tanaka mesen itu doang. Ya karena paket mainannya udah habis, pas disedot dia kesusahan sampai si mbak ketakutan. Melihat si Tanaka, Ota menyuruh untuk nunggu cair dulu dan makan kentang punyanya dulu. Setelah dipikir-pikir lagi, yang tadinya Tanaka kagak suka sama Wak Danel, sekarang dia jadi suka karena nyaman gitu tempatnya. Mungkin kalau ada paketan mainannya lagi, mereka akan ke situ. Tapi di sisi lain si Mbak masih berpikir kalau mereka itu orang jahat. Sampai dia ngadu ke manajernya tentang paketan mainan itu. Setelah itu mereka pulang, terlihat si Mbak masih ketakutan. Tapi Tanaka sama Ota memasang muka biasa aja, bahkan macam orang baik. Setelah beberapa hari, Ota ngajakin ke Wak Danel lagi. Karena ada edisi paketan mainan lagi, jadi Tanaka langsung mau. Sesampainya di sana udah mesen juga. Si Mbak berpikiran buruk lagi, tak lama Ota HP-nya ketinggalan di sekolahan. Dia langsung mau mengambilnya dan nyuruh Tanaka jangan kemana-mana. Dia bakalan tidur di sofa yang udah menyatu dengannya itu. Di sisi lain ada bocil bernama Saya yang baru mesen. Dia cari kursi kosong, karena di tempat Tanaka dianya kagak kelihatan, dia berniat mau di situ. Cuma kaget kalau masih ada orangnya, dan di situ pun ada si Rino datang ke tempat itu. Tanaka langsung ngelindur merasa kalau dirinya udah ada di rumahnya. Saya kaget kalau itu adalah kakaknya si Rino. Dia langsung malu-malu, nyaris omongannya kagak kedengeran. Emang udah sifat si Saya kayak gitu. Saya menilai kalau Tanaka putih dan ganteng. Terus saya juga punya kakak tinggi yang mirip gorila katanya. Rino jarang-jarang kencan macam ini sepulang sekolah. Dia harus memanfaatkannya. Tak lama si Rino mau pesen dulu minum. Lantas saya makin gugup. Terus Tanaka menanyakan kakaknya si Saya yang macam gorila menurutnya. Kata saya kakaknya macam gorila di level 3. Di sisi lain Rino yang pesan minum membuat si Mbak ketakutan karena mirip si Tanaka. Tak lama si Ota datang, dia lama karena banyak kalangan. Dia kaget kalau ada adiknya di sana. Jadi si Saya itu adalah adiknya si Ota. Lantas si Rino yang ada di sana auto bad mood dan meminta buat pulang. Lalu mereka pulang dan berpisah. Ota tahu kalau Saya suasana hatinya lagi bahagia, sedangkan Rino malah sebaliknya. Sesampainya di rumah, si Rino yang nyiapin makan malam kagak dimakan sama Tanaka, masih males katanya. Tapi pas mainannya mati, dia ikutan makan. Singkat cerita, si Tanaka ngajakin Ota ke kolam renang umum. Anehnya dia yang ngajak berenang, tapi Tanaka sendiri kagak bisa berenang. Untungnya dia bawa balon, jadi gak masalah. Sebelum itu, Ota ngajakin pemanasan dulu biar kagak kram. Baru mah gerak sedikit, dia udah kram duluan. しっかり準備運動する。大丈夫か、田中。 Sesudahnya barulah dia satisfying masuk kolam berenang dan menaiki balon. Tak lama ketika lagi menikmati kolam, ada bocil yang mengganggu. Karena Tanaka yang gede-gede masih pakai pelampung, untungnya si Ota datang memarahi dua bocil itu. Disusul sama pelampungnya yang tiba-tiba kempes. Bocil itu makin bersalah, terus istirahat dulu. Kini Tanaka cuma bisa jalan-jalan di air aja. Tapi ada satu teknik yang cukup mager, yaitu dia bisa mengambang sangat praktis. Yang membuat Ota dan dua bocil itu pengen belajar juga. Alhasil dia ajarin. Di sisi lain pegawai Wak Danel pindah kerjaan. Cuma lagi-lagi dia ketemu dengan Tanaka yang lagi nyebar gaya berenang magernya. ってまた君らかよ。 Sesudahnya para bocil itu langsung memanggil si Tanaka dengan sebutan guru karena udah ngasih tahu cara mengambang tadi. Lalu mereka pulang. Hari itu si Ota kecapean sehabis berenang. Dia minta buat istirahat dulu. Kalau udah pulih baru dia akan memanggil si Tanaka. Besokannya dua bocil itu datang lagi. Gerakan si Tanaka udah kesebar di sekolahannya.
Sampai guru mereka kagak ngerti itu gaya apaan. Tanaka merasa bersalah karena dia udah nyebarin teknik yang merusak pertandingan renang masa depan. Setelah itu terlihat Miyano lagi banyakin minum susu biar bisa tinggi. Tapi mustahil dalam 5 hari dia bisa nambah 10 cm dengan minum itu. Dia ngelakuin itu karena Echijen ngajakin untuk melihat festival kembang api menggunakan yukata. Jadi dia ingin kelihatan dewasa gitu dan masalah dia ada di yukatanya yang mana ia cocoknya pakai yukata yang bergambar kartun. Ya emang cocoknya begitu. Tanaka memberi ide untuk menonton aja di rumah. Jadi kagak usah pakai yukata segala. Tapi Ota menyuruhnya untuk mencari yukata yang buat orang dewasa aja. Pasti ada semua ukuran juga. Alhasil dia putuskan untuk pergi sehabis pulang sekolah. Dan mengajak mereka berdua. Kebetulan juga ada Shiraishi. Jadi dia juga diajakin. Setelah itu mereka udah sampai di tempat. Mereka mulai memilih. Sebenarnya si Shiraishi belum pernah ikutan lihat kembang api. Selama ini dia nonton di rumah jadi kagak pakai yukata. Jadi macam Tanaka. Terus di situ Miyano punya ide untuk pergi bareng-bareng. Lumayan mumpung liburan musim panas. Sebenarnya si Tanaka malas banget buat ikutan. Tapi si Shiraishi udah ada janji sama temannya. Lalu mereka mulai mencari lagi. Kali ini Tanaka sama Ota juga nyari. Terus tak lama para cewek mencoba yukatanya. Dan ketika Shiraishi menggunakannya, dia cantik banget. Cocoklah buat dia. Sampai dia malu-malu senang begitu. Diberi pujian sama Tanaka. Tapi pas giliran Miyano, yukata dia kegedean dong. Yang membuat pakai sendal bakyak juga kagak ngaruh. Dia gak tahu kenapa malah ngomongin opainya si Shiraishi yang gede. Tapi dia gak apa-apa lah, lalu berencana buat pulang aja. Pas mau berpisah, si Shiraishi memikirkan sesuatu. Karena dia suka dibantu sama Miyano, kali ini dia mau balas budi dengan membuat sendiri yukatanya. Kebetulan dia suka jahit. Walaupun belum pernah bikin yukata, tapi dia akan berusaha. Terus mereka beli bahannya, singkat cerita sampai di acara festivalnya. Tanaka Ota yang lagi nungguin dikagetkan dengan yukata yang dipakai oleh Miyano. Yang nampak cocok sama dia. Tak lama Echijen juga datang, dia langsung kegirangan. Dugaan mereka berdua salah ketika melihat yukata yang dipakai sama Echijen. Terus dia melihat yukata yang dipakai sama Ota. Jadi dia keinget dulu yang pernah pergi ke festival bareng sama si Ota. Ternyata si Otanya juga masih ingat. Sambil memuji yukata yang dipakai Echijen. Cuma si Echijennya pura-pura kagak ingat. Di situ Echijen yang mau memuji yukata yang dipakai si Ota, Otanya malah pergi anjir. Sakit banget. Saking marahnya dia mengguyur dengan es batu ke kepalanya si Ota. Tak lama kembang apinya pun mulai pada muncul. Cuma si Miyano yang kurang tinggi dia kagak kelihatan. Singkat cerita, kelas Tanaka dapat berita baik kalau kelasnya diperbolehkan untuk membuat rumah hantu di festival budaya nanti. Jadinya Shiraishi langsung membagi-bagi tugas. Beda dengan Tanaka, dia malas banget mengikuti festival yang cuma menguras tenaga. Dia udah latihan menghilang biar kagak ditunjuk untuk ikutan. Tapi Shiraishi menunjuk Tanaka dan Ota jadi hantunya. Karena mereka sisanya jadi mau gak mau demi kelasnya mereka harus terima. Terus Shimura mencari untuk jump scare-nya kayak gimana. Di situ Tanaka menghilangkan diri yang membuat teknik tersebut berguna buat jadi hantu. Kalau dilihat-lihat jadi hantu tidak usah ikutan yang berat-berat kalau dipikir-pikir. Jadi si Tanaka lumayan semangat. Terus Tanaka latihan, awalnya cuma nakut-nakutin biasa dan itu malah dia yang kaget. Jadi Miyano menyarankan untuk muncul di sumur gitu. Tapi justru itu kesalahan besar, tempat begitu bisa membuat si Tanaka molor. Alhasil biar kelihatan latihan, Ota membuat mata. Terus dia bangun dan dari situ dia lumayan menyeramkan. Kini giliran Ota, dia dapat jump scare tangan doang. Tapi karena dia jangkung, jadi orang-orang kagak bakalan kaget. Jadinya cari cara lain. Sesudahnya Tanaka disuruh Shiraishi untuk memakai kimono yang diberi pinjam. Untungnya pas, tapi Shiraishi menyuruhnya untuk mengubah kerahnya. Tanaka dengan polosnya membuka di depan si Shiraishi. Terus Tanaka bertemu dengan Ota, dia pun ganti kostum juga. Dia dapat bagian di akhir. Tak lama datang si Echijen, dia membuat kedua orang itu kaget kalau dia ternyata temannya bukan Miyano aja. Setelah itu mereka terus bekerja dan akhirnya selesai juga. Saatnya untuk menguji terlebih dahulu. Cuma ada 3 jump scare, yang pertama Tanaka, terus tangan dan juga Ota. Cuma pas bagian Ota diikat dan disuruh diem di tempat gelap, dia ikutan keluar dong.
Jadi selama ini dia takut banget sama hantu. Dia terpaksa menerima jadi hantu untuk membantu. Tadinya dia berpikir bakalan menyenangkan. Taunya sama aja serem. Alhasil karena acaranya besok, Miyano akan menggantikan si Ota. Keesokan harinya festivalnya dimulai. Udah banyak murid yang mencoba masuk ke situ. Tapi pas giliran si Miyano action, yang masuk malah bukan takut, melainkan lucu melihatnya begitu. Di sisi lain, Ota jadi jaga pintu. Terus si Shiraishi memberikan nilai yang dikasih pelanggan yang masuk. Rata-rata mereka serem sama si Tanaka. Emang sih, kelihatan juga serem kayak gitu. Terus mereka istirahat terlebih dahulu. Tanaka mencari tempat untuk beristirahat. Mau ngajakin si Ota, dianya lagi sibuk bantuin orang. Jadi dia nyari seorang diri. Terus dia ketemu Echijen yang berubah menjadi layaknya perempuan pakai baju maid. 帰れ。 Setelah udah istirahat dan mau lanjut, si Tanakanya belum kembali juga. Alhasil sama Kota digantiin. Sementara dianya lagi di tangga buat cari ketenangan. Terus dia melihat ada kotak di situ yang membuat dia nyaman diam di situ. Di sisi lain ada anak yang hilang. Jadinya Shimura untuk mencarinya dan juga nyari si Tanaka. Dia malah sambil jajan nyarinya. Tak lama dia ke tangga yang mau ke atap. Di situ Tanaka dengar kalau ada yang manggil dia. Pas dia bangun secara pelan-pelan, si Ota ketakutan dan langsung pingsan. Tanaka kagak bisa membangunkannya, apalagi harus memanggulnya. Jadinya dia ikutan tidur di situ sebentar, tapi malah bablas sampai sore hari. Shimura dan Kota yang lewat langsung membangunkannya kalau acaranya udah beres. Mereka meminta maaf, tapi untungnya ada yang backup. Jadi gak masalah, mereka minta buat bantuin beres-beres aja. Sesudah membereskan semua, mereka merayakan atas keberhasilan membangun rumah hantu. Keesokannya muncul berita kalau ada sesuatu di tangga menuju atap sekolah. Si Ota yang melihatnya kemarin langsung menyuruh Tanaka membawa garam biar kagak diganggu. Padahal dia sendirilah hantunya. Singkat cerita, hari itu adalah hari di mana tempat duduk mereka bakalan di rolling. Ota penasaran bakalan duduk di mana. Dia udah memprediksi kalau Tanaka udah males kalau tempat duduknya bakalan pindah. Terlihat dia udah pasang mantra di tangannya. Tapi pas sama Ota ditanya terus, dia kagak mau ngomong. Tanaka mengancam kalau ngomong pas lagi makan akan mendapatkan kesialan. Murid yang lain juga lagi ngomongin hal yang sama. Tak lama ketika udah masuk, Tanaka dapat bangku paling depan yang tidak diharapkannya. Dia auto lesu, sedangkan yang pendek macam Miyano dia paling belakang, ketutup sama si Ota. Alhasil tadinya Ota mau menawarkan untuk tukeran tempat, tapi Tanaka dengan cepat menawarkan untuk tukeran. Miyano auto seneng bisa di depan lagi, Tanaka juga auto tenang. Dia udah pasrah padahal duduk di depan, taunya dia hoki kali ini. Setelah beberapa hari duduknya pindah, Shiraishi yang deketan sama Tanaka jarang ngobrol. Dia harus cari cara supaya bisa ngedeketin dia sama Tanaka. Alhasil dia baca caranya. Yang pertama dengan sapaan, tapi gagal. Terus nunjukin ke feminimannya, gagal juga. Terus pas nunjukin kecaperannya, dia sedikit ngelirik, tapi rasanya tidak worth it bagi dia. Setelah ditelaah kalau Tanaka suka bengong, Shiraishi harus membantu yang diperlukan Tanaka. Cuma lagi-lagi pas dia berniat mau bantu, Ota lebih cepat tanggap. Jadinya dia berpikiran untuk menyerah dan dia lebih baik ke masa di mana Tanaka baru mengetahui bentukan asli si Shiraishi. Yang mana suka ngobrol, tak lama Miyano ada di situ. Dia menyemangati si Shiraishi untuk tidak menyerah. Shiraishi langsung termotivasi buat terus maju. Tapi setelah beberapa hari dipantau terus, Tanaka memberikan pernyataan kalau dia gak perlu diperhatikan. Dia lebih baik sendiri. Shiraishi auto hancur hatinya. Dengan begini dia udah seberapa jauh berjuang pun bakalan gagal juga. Tak lama Tanaka yang masih ada di sana memberi masukan kepada Shiraishi. Kalau misalkan hari ini mengalami kegagalan, masih ada hari esok. Kalau masih belum juga ada hari selanjutnya. Proses tidak membutuhkan waktu yang cepat. Bisa jadi bertahun-tahun. Dengan begini si Shiraishi kembali bersemangat lagi dan akan pelan-pelan untuk dekat dengan si Tanaka. Sepulangnya sekolah, Shimura dan Kota melihat si Tanaka lagi jalan sama perempuan. Besoknya Shimura dan Kota langsung heboh menanyakan hal tersebut. Dia auto iri kalau Tanaka diam-diam udah pacaran.
Dia melihat Tanaka lagi jalan sama cewek berambut kepang pakai kacamata. Yang tak lain itu adalah si Shiraishi. Tanaka udah menyadarinya dan dia harus menjaga identitas si Shiraishi. Tanaka mengakui kalau itu cuma temannya, lantas Shimura kagak percaya. Dia terus memaksa untuk mencari kebenarannya. Terus Shiraishi mencoba membela si Tanaka, namun kagak ngaruh buat Shimura. Ota mempercayai omongan Shimura kali ini. Dia gak bakalan manggul lagi, padahal dia bisa manggul 2 orang. Si Miyano juga kecewa karena Tanaka gak ngasih tahu kalau punya pacar. Pas pulang sekolah karena Tanaka diomongin mulu, jadi dia langsung pulang dengan muka seramnya. Si Shiraishi merasa bersalah, dia harus menjelaskan yang sebenarnya. Tapi si Miyano menghalanginya. Setelah itu Ota pulang sama Echigen. Dia memberitahu kalau Tanaka punya pacar, lantas si Echigen mikir yang aneh-aneh. Kalau Ota bakalan ngajak dia pacaran juga. Nyatanya dia cuma nawarin dipanggul. Di perjalanan pulang, Tanaka yang mau cari ketenangan malah dikejar anjing. Padahal kalau ada Ota dia gak perlu lari. Terus dia memikirkan kalau aja dia pulang sama temannya kayak dulu lagi. Pasti kagak repot macam ini. Tanaka berpikir kok sendiri malah lebih membuatnya repot. Di sisi lain temannya memantau kalau Tanaka kagak pulang sama pacarnya. Di situ Ota baru ngeh orang yang berkepang dan berkacamata dan orang itu adalah Shiraishi. Dia ngaku kalau itu guru makaronnya. Di sisi lain Tanaka sungguh lemah sekali hari itu. Dia menyadari kalau dia tidak bisa hidup tanpa si Ota. Keesokannya teman-temannya meminta maaf kepada si Tanaka. Udah salah paham. Setelah itu Shiraishi minta maaf juga. Tapi Tanaka semenjak kejadian itu jadi paham kalau dia seharusnya gak punya pacar. Lantas Shiraishi kaget, tapi dia bakalan deketin pelan-pelan. Dan anime pemalasnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.